Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya Andri Manudin akan membagikan, menampilkan tutorial tentang bagaimana caranya untuk menginstal operating system Linux, yang lebih tepatnya Linux Ubuntu pada VMware Workstation. Bagi Anda yang belum mempersiapkan peralatannya seperti VMware Workstation dan ISO Linux pastinya, karena Linux adalah produk yang open source, jadi Anda bisa mendownloadnya secara gratis. Sedangkan untuk VMware-nya sendiri ada berbagai versi, dari mulai yang berbayar, VMware demo yang dimana hanya beberapa hari yang kemudian Anda harus membayarnya untuk mendapatkan akses fullnya, dan kemudian versi yang gratis. Nah, untuk kali ini saya menggunakan VMware yang gratis. Baik, langsung saja kita akan membuka. Untuk langkah pertama kita akan membuka VMware Workstation-nya. Kita double klik VMware. Kita tunggu. Saya juga telah mendownload operating system Linux. Di sebelah sini ya bisa dilihat Ubuntu desktop AMD 64. Nah, kita minimize terlebih dahulu, langsung kita maximise di VMware-nya. Nah, untuk langkah pertama kita akan mengklik create a new virtual machine. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, installer disk, ini yang menggunakan kaset atau DVD drive. Kemudian installer yang menggunakan ISO-nya. Di sini kita menggunakan ISO. Anda bisa klik browse. Nah, Ubuntu, maka akan langsung terdeteksi bahwa ini adalah Ubuntu 64 bit. Nah, kemudian tinggal klik next. Nah, selanjutnya Anda bisa isikan full name Anda. Di sini nama saya Andri Imanudin. Kemudian username-nya ini hanya terdiri dari huruf kecil ya semuanya. Dan kalau bisa jangan pakai spasi, emang nggak bisa kalau pakai spasi. Harus benar. Passwordnya terserah Anda. Saya isikan beberapa digit password. Ya, diklik next lagi. Kemudian untuk namanya di sini saya menggunakan Ubuntu 64 bits yang secara otomatis karena tadi ISO-nya bernama Ubuntu 64 bit juga. Kita klik next. Nah, selanjutnya ini adalah hard disk yang akan kita alokasikan beberapa disknya. Di sini kita akan mengalokasikan 20 GB untuk operating system ini yang akan kita install pada VMware Workstation. Lalu kemudian kita klik single disk agar nantinya tidak terasa berat. Kemudian klik next kembali. Nah, di sini Anda memastikan kembali apakah semuanya sudah benar, dari mulai hard disk yang dialokasikan, memori RAM-nya, operating systemnya bernama apa, terus lokasi untuk menaruhnya. Di sini menaruhnya dalam C. Nah, kemudian jika sudah memastikannya, kita bisa klik finish dan akan langsung masuk ke dalam mode installer kalau tidak salah ya. Ya, tunggu sebentar. Butuh beberapa waktu. Nah, lihat sudah mulai hitam. Di sini merupakan tampilan installnya. Nah, bisa dilihat VMware-nya sedang berjalan. Ya, ISO Linux. Bisa dilihat copyright-nya. Kita tunggu. Ini membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi untuk Anda yang menginstal Ubuntu di VMware ini sama seperti menginstal operating system, biasanya membutuhkan waktu juga. Nah, di sini bisa dilihat software update, karena mungkin VMware untuk Linux yang kita gunakan ini sudah ada versi yang lebih barunya. Nah, untuk Anda yang ingin mendownload versi terbarunya bisa klik download dan install. Namun jika Anda mendownloadnya nanti Anda bisa klik read me later. Nah, di sini muncul tampilan Ubuntu. Oh ya, nantinya akan ada pengaturan untuk partisi, namun entah kenapa ketika saya mencoba VMware ini, untuk pengaturan partisinya sendiri dilakukan secara otomatis, tidak muncul langsung keluar Ubuntu-nya seperti ini. Namun untuk beberapa komputer, entah itu apa perbedaannya, mereka bisa muncul untuk pengaturan pembagian partisinya sendiri.
untuk RAM, untuk partisinya lah pokoknya. Nah di sini otomatis jadi langsung. Kita tunggu sampai selesai. Ya kita tunggu, ini membutuhkan waktu yang lama. Ya bisa dilihat sudah mulai berubah tampilannya menjadi hitam. Nah prosesnya sedang berjalan, bisa kita tunggu. Ya, bisa dilihat ada ini pointernya. Kita juga bisa menggerakkan pointer ini dengan masuk mode full page. Nah, bisa kita gerakkan pointernya, namun jika ketika kita ke atas, nah maka akan berubah. Nah di atas ini pointer asli dari Windows-nya, sedangkan yang di bawah ini dari Linux. Nah untuk kembali ke mode biasa, ya, kita sudah bisa menggerakkannya. Nah ini sepertinya berhasil. Kita sudah menginstal, bisa dilihat kita bisa menggerakkan OS Linux-nya. Ya ada start, ya bisa dilihat. Entah kenapa langsung, mungkin karena ini saya sudah menginstal beberapa kali, jadi mungkin waktu pertamanya itu sudah saya setting untuk partisinya, atau mungkin otomatis karena saya tidak merasa, atau mungkin karena Ubuntu yang saya gunakan ini minta dari teman, jadi ya memang partisinya sudah secara otomatis gitu. Nah ini ada tulisan install, kita tunggu. Tunggu no. Sini kita bisa ya, menaik turunkan volumenya. Saya lihat ini juga bahasanya ya menggunakan bahasa Inggris. Ini ada tombol powernya juga. Di tombol power ini ada beberapa pilihan seperti restart, shutdown, dan suspend. Kita tunggu verifying installation configuration. Ya sekarang ini sekitar pukul 20.18 ya. Jadi tunggu. Tadi untuk alokasi waktunya sendiri penginstalan ini kira-kira 10-15 menit lah. Jadi bagi Anda yang ingin menginstal di VMware untuk operating system Linux Ubuntu ini, Anda bisa menyediakan waktu kurang lebih 15 menitan.
bisa dilihat ya sudah mulai muncul di sini. Kita bisa ya seperti itu. Bisa kita tunggu ya, masih lama juga. Mungkin Anda bisa sembari membuka-buka, browsing-browsing apa ketika menunggunya. Ya, refresh. Untuk saya sendiri, terkadang ketika menginstal operating system pada VMware, sembari menunggu saya browsing-browsing di internet tuh untuk pertama kalinya, mungkin untuk mengecek ya apakah langkah yang saya apakah itu benar atau salah gitu. Namun ketika sudah terbiasa, ya mungkin bisa dibilang hanya next saja untuk menginstalnya. Ya untuk kelebihan Ubuntu operating system Ubuntu Linux Ubuntu sendiri mungkin ada banyak ya. Selain open source, Linux Ubuntu juga ada banyak yang mengatakan bahwa menggunakan Linux Ubuntu itu lebih ringan daripada menggunakan Windows. Namun untuk lebih pastinya Anda juga bisa mencari di internet juga tentang kelebihan dari operating system Ubuntu ini. Kelebihan kita cari dengan kekurangannya juga. Kekurangan Ubuntu. Ini ada. Kita masuk di hasil pertama pencarian di Google Search Engine. Ya, bisa kita baca. Nah, Ubuntu ya benar kan, untuk pertama pastinya open source. Yang berikutnya ternyata Ubuntu ini lebih minim terkena virus. Ya bisa sih terkena virus, namun untuk banyaknya, untuk skala dari sisi jumlahnya itu lebih sedikit daripada Windows. Windows itu rentan sekali untuk terkena virus. Dengan Ubuntu ini lebih minim ya, walaupun bisa terkena namun lebih minim gitu ya, secara kuantitas itu lebih minim untuk terkena virus. Nggak ada juga try it atau install inside the Windows. Nah, bisa dibaca. Jadi bisa mencobanya tanpa perlu menginstalnya. Nah, ini belum pernah saya coba. Ya, bisa install Ubuntu di dalam Windows. Nah, aplikasi bawaannya juga cukup lengkap gitu, jangan tidak berbeda jauh dengan Windows yang terdapat Microsoft Office,
Di Ubuntu Linux sendiri dalamnya terdapat LibreOffice ya. Itu mirip seperti Ubuntu namun free version. Jika Anda ketahui bahwa Windows itu sebenarnya berbayar, namun kebanyakan pengguna di Indonesia itu menggunakan Windows yang bajakan. Nah, itu paling hanya beberapa kalangan masyarakat saja yang menggunakan yang benar-benar bayar setiap tahunnya. Lupakan masalah driver. Nah, di Ubuntu sendiri otomatis ya. Kita lihat apakah sudah. Ternyata belum. Jadi dalam Ubuntu sendiri drivernya itu ada banyak ya. Nah, untuk user interface-nya juga bisa dikatakan bagus gitu, cepat bisa dilihat kan, sangat simple namun bagus. Nah, untuk shutdown-nya sendiri lebih cepat, relatif cepat. Security juga relatif lebih aman. Nah, untuk kekurangannya yang paling terlihat adalah belum user friendly, karena kita dari awal, dari mungkin beberapa di antara kita dari kecil itu sudah dikenalkan dengan Windows. Jadi ketika menggunakan Ubuntu kita merasa asing gitu. Namun ketika sudah lama, sudah terbiasa menggunakannya, maka hal itu tidak akan begitu berefek gitu. Malah kita lebih enak buka Ubuntu, apalagi open source kan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang support juga masih terbatas gitu. Kebanyakan menggunakan operating Windows gitu. Ada beberapa mungkin dari aplikasi pengolahan grafis atau aplikasi-aplikasi yang lain, itu ada beberapa yang tidak bisa diinstal di Ubuntu. Nah, ini untuk para penggemar game juga di Ubuntu hanya sedikit gitu kan ketersediaan gamenya. Nah, mungkin kita akan menuliskannya pada MS Office. MS Word. Ya, bisa dilihat sedang berjalan. Nah, ini sudah mulai muncul. Mana tadi? Kita minimize terlebih dahulu. Kita buka. Nah, bisa pulang. Ya, untuk aduh, mana tadi? Kelebihan OS Linux Ubuntu.
masih menginstal. Dan save. Mungkin kita akan mengambil yang jelas-jelas terlihat saja ya, agar kita dapat mengingatnya. Ya, untuk yang ketiga kita tidak akan menggunakan ini. Nah, ini What time is work is time. juga akan mengambil ini. Kita menggunakan pasta spesial saja. Ya, kemudian bukan di sini ternyata. Ya, untuk kekurangannya salah lagi, ternyata kita pakai isi brush. Di Word ini untuk nama kita save. Oh, ini ada, sudah terlanjur bos, tapi di sana ada kuliah. Ya, tugas ketiga. Kita lihat apakah sudah. Ya, sebentar lagi bisa kita saksikan. Ya, ternyata lebih dari 15 menit ya, mungkin sekitar 30.
sudah full, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin jika ini terlalu lama, maka untuk selesainya itu sama seperti kita menginstal operating system ini pada laptop atau komputer. Kita nanti bisa menggunakan ininya. Di sini karena sudah menginstal, maka butuh waktu. Kita tunggu sebentar lagi mungkin. Mungkin Anda bisa sambil mengerjakan hal-hal yang lain seperti saya saat ini. Saya akan membuat sesuatu dari tempat saya. Pilih ya. Ya, kita save. Kita buka. Ternyata masih lama. Terlihat ternyata butuh waktu lama lagi. Ya, sambil menunggu di sini saya akan melakukan hal lain. Ya, ternyata setelah saya menghentikannya selama beberapa menit, bisa dilihat jamnya sudah berganti. Namun untuk instalannya sendiri tidak selesai-selesai. Maka dari itu mungkin video ini
akan saya hentikan sampai di sini. Namun Anda tinggal menunggunya saja sampai proses ini berjalan selesai, karena kalau kita rekam bisa lama juga ya kan. Nah, demikian. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar channel ini yang ada di bawah sini. Ya, demikian dari saya. Selamat malam.